Langsung dari Gedung Rajiman Widyodiningrat, inilah podcast KPP Perusahaan Masuk Bursa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, bertemu lagi dalam Ngojek. Ngobrol bareng Jacksman. Sebuah platform yang merupakan wadah edukasi dan informasi tentang perpajakan yang dihadirkan oleh KPP Perusahaan Masuk Bursa atau Jacksman, Pajak Bursa Sudirman. Ya, kali ini bertemu kembali dengan kami, penyuluh KPP Perusahaan Masuk Bursa. Bersama saya Ika Mustikawati dan juga narasumber kita hari ini yaitu Muhammad Ishak Ibrahim atau biasa dipanggil Kang Is. Ya, selamat pagi Pak Kang Ishak. Selamat pagi. Selamat pagi kawan pajak semua. Ya, kawan pajak semua, senang sekali kita dapat hadir lagi dalam episode kali ini. Kita akan membahas mengenai laporan SPT tahunan orang pribadi untuk pekerjaan bebas. Nah, sepertinya ini menarik sekali ya Kang Ishak ya? Iya, betul Mbak Ika. Sungguh menarik, apalagi ini sudah waktunya kali ya di bulan Maret ini. Iya, sudah waktunya mendekati waktu pelaporan SPT tahunan orang pribadi, yaitu tanggal berapa Kang Ishak? Ya, batas akhirnya sampai akhir Maret ya, Iya. 31 Maret ya seperti itu. Nah, khususnya kali ini kita akan membahas mengenai pekerjaan bebas yang menggunakan norma penghitungan penghasilan neto nih, Kang Ishak. Ya, sebenarnya apa sih mungkin yang harus dipersiapkan ya agar wajib pajak itu dapat melaporkan SPT-nya dengan benar sesuai peraturan dan juga tepat waktu tentunya ya. Betul. Iya. Baik nih Kang Ishak. Sebenarnya norma penghitungan penghasilan neto ya? Ya. Itu bisa digunakan untuk pekerjaan bebas ya, wajib pajak yang menjalankan pekerjaan bebas ya. Seperti Ya. apa sih itu maksudnya ya? Ya, oke. Baik, itu pertanyaan yang cukup bagus. Mungkin perlu diketahui kawan pajak ya, bagi wajib pajak orang pribadi yang akan menggunakan norma penghitungan ya. Karena kali ini mungkin yang akan dibahas ya mengenai wajib pajak orang pribadi yang menggunakan norma penghitungan seperti itu. Nah, wajib pajak apa aja yang bisa menggunakan norma penghitungan ya seperti itu. Di sini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas ya, yang penghasilan brutonya dalam 1 tahun tidak lebih dari 4,8 miliar ya. Dia bisa menggunakan norma penghitungan ya sesuai dengan ketentuan di Per 17 tahun 2015 tentang norma penghitungan seperti itu. Oke, Iya. baik. Berarti pekerjaan bebas ini yang tidak terkait dengan ini ya, pemberi kerja atau gimana maksudnya? Ya, pekerjaan bebas ini tidak terkait dengan pemberi kerja atau biasa dia mempunyai sertifikasi atau keahlian ya seperti itu kayak notaris atau termasuk juga agen asuransi, dokter, lawyer dan seperti itu. Itu contoh-contoh yang bisa menggunakan norma penghitungan seperti itu. Iya, baik. Nah, jadi kawan pajak nih, jadi ada tambahan kalau misalnya untuk pekerjaan bebas yang ingin melaporkan SPT menggunakan norma. Nah, norma ini sebenarnya untuk ini ya, kita untuk mengetahui berapa penghasilan neto ya dari si wajib pajak tersebut kan ya, persentasenya ya. Iya. Jadi dari Direktorat Jenderal Pajak itu menerbitkan peraturan untuk wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas ya, karena dia mungkin dari sisi pembukuannya belum bisa, makanya diberikan ketentuan bisa menggunakan norma penghitungan dalam perhitungannya. Yang ini dimaksudkan agar nanti ada kesesuaian ya seperti itu dalam pencatatannya ya seperti itu. Jadi norma penghitungan ini disesuaikan dengan profesi dari wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Contohnya agen asuransi misalnya 50% ya, 50% dari bruto itu nanti akan mendapatkan penghasilan neto ya seperti itu. Oh begitu. Ya. Baik, berarti macam-macam ya, nanti listnya Macam-macam. juga ada di Per 17 tersebut berarti ya? Ada di listnya, ada juga di Per 17 ya. Berarti persentasinya berapa yang dapat Persentasinya digunakan berapa? untuk misalnya profesi dokter ya, ada juga Ya. yang untuk mungkin pengacara Ya, atau apa betul, itu betul. ada persentasi untuk mendapatkan penghasilan netonya, Ya. hitungannya seperti apa. Nah, oke Kang Ishak.
Jadi untuk bagaimana wajib pajak itu bisa menggunakan norma penghitungan penghasilan neto ini, sebenarnya ada nggak sih syarat-syarat khususnya yang harus dilakukan oleh wajib pajak dengan pekerjaan bebas ini? Oke. Jadi berarti tadi setelah kita mengakses ya untuk pemberitahuan penggunaan norma penghitungan di DJP online, setelah itu syarat-syaratnya yaitu kita ajukan dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan, ya seperti itu. Misalnya ini tahun pajak 2022, berarti dari Januari sampai dengan Maret ya, seperti itu tahun 2022 sudah harus diberitahukan ya seperti itu. Oh, berarti di tahun pajak yang bersangkutan ya. Tahun berarti pajak kalau yang ini bersangkutan 2023 berarti memberitahukan penggunaan norma untuk tahun pajak 2023 ini ya? Iya, betul. Oh, gitu. Iya. Sampai dengan Maret, akhir Maret Betul, berarti 3 betul. bulan pertama. Iya, betul seperti itu. Nah, berarti wajib ya memberitahukan ke DJP. Kalau misalnya bisa nggak sih wajib pajak itu menggunakan norma tapi tidak ada pemberitahuan? Nah, kalau wajib pajak menggunakan norma tetapi tidak pemberitahuan, berarti dianggap dia dikenakan tarif pasal 17 ya seperti biasa. Jadi dianggap tidak menggunakan norma penghitungan seperti itu. Oh, baik. Jadi penghitungan netonya? Nah, untuk penghitungan netonya ya penghasilan bruto dia dianggap sebagai penghasilan neto. Oh, iya. Karena nggak dikenakan tarif norma penghitungan ya seperti itu. Ya, baik. Berarti sangat perlu diperhatikan sekali nih bagi wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan untuk memasukkan pemberitahuan penggunaan norma penghitungan tersebut. Ya. Nah, sekarang juga di DJP online ya, jadi ya, mudah ya. Cukup mudah. Cukup ya. mudah sekali ya. Kalau dulu kan harus melampirkan ya di SPT tahunan ya seperti itu, misalnya tahun pajak 2022 ya, ya sudah harus dilampirkan di SPT tahunannya ataupun tersendiri. Kalau sekarang bisa diakses di DJP online, cukup mudah. Iya. Oke, jadi kalau wajib pajak pada tahun tersebut sudah memberitahukan norma penghitungan, penggunaan norma penghitungan, berarti saatnya lapor menggunakan form apa nih untuk pekerjaan bebas ini? Oke, di sini formnya tadi ya 1770, ya cukup mudah. Sekarang sudah ada e-form ya, yang bisa di-download nanti di laman DJP online ya, di login masing-masing punya akun para kawan pajak ya seperti itu. Nah, mungkin caranya bagaimana ya, agar bisa mengakses e-form atau formulir e-form tersebut ya. Di laman DJP online sudah disediakan ya, setelah kita login masuk, di situ ada menu lapor, nanti di situ akan ada pilihan ya, mulai filing atau e-form. Nah, itu yang e-form kita klik ya seperti itu. Setelah diklik e-form, situ akan ada settingan tahun pajaknya ya seperti itu, tahun pajaknya. Terus kita akan minta kode verifikasi ya. Kode verifikasi akan dikirim melalui SMS OTP ataupun melalui email. Kita tinggal pilih yang mana ya. Yang tentunya sudah aktif ya email dan SMS-nya. Setelah diambil kode verifikasi dari email itu, baru kita masukkan ya kode verifikasinya. Nah, itu nanti akan terdownload yaitu e-form Adobe Acrobat DC ya seperti itu. Nah, baru di situ bisa kita mengisi sudah tersedia e-form 1770 seperti itu. Nah, berarti pengisiannya bisa offline ya, kapan aja? Bisa offline. Itulah kelebihan e-form ini ya, bisa offline ya seperti itu, bisa kapan aja. Bisa sambil di mana saja ya, kapan saja ya seperti itu. Nah, untuk langkah-langkah pengisiannya nih, mungkin wajib pajak ini kadang suka bingung ya. Kalau ngelihat form 1770 kan ada banyak ya lampirannya sampai 4 tuh. Kira-kira langkahnya gimana sih biar cepat atau kita langkah-langkahnya tuh benar gitu. Kita mulai dari mana dulu ya? Baik, untuk langkah-langkahnya ya setelah kita open formulir e-form 1770 ya, setelah terbuka nanti akan muncul langsung di 1774 ya. 1774 itu meliputi pengisian daripada harta, utang dan daftar susunan keluarga yang menjadi tanggungan nanti di PTKP ya seperti itu. Ya, nanti harta atau aset Bapak dan Ibu kawan pajak bisa dimasukkan di daftar harta, jika punya utang dihutang, dan tanggungan keluarga, istri, anak ataupun suami bisa dimasukkan di daftar susunan keluarga. Setelah diisi baru ke langkah selanjutnya yaitu ke 1773
Di 1773 ini meliputi bagian penghasilan bersifat final atau final, terus penghasilan yang bukan termasuk objek pajak. Contohnya tabungan, saham ya yang bersifat final atau penghasilan dari sewa, ataupun yang bukan termasuk objek pajak jika misalnya memperoleh Bapak dan Ibu dividen ya yang diinvestasikan kembali ya, seperti itu. Selanjutnya setelah diisi 1773 bisa masuk ke langkah selanjutnya yaitu 1772. Di 1772 ini meliputi yaitu daftar pemotongan atau pemungutan ya jika Bapak dan Ibu kawan pajak memperoleh bukti potong ya dari pihak pemotong, misalnya agen asuransi dari perusahaan asuransi ya. Setelah kita isi nomor bukti potong, jumlah penghasilan bruto dan pajak yang dipotongnya, PPh yang dipotongnya, baru nanti kita ke langkah selanjutnya ya, seperti itu. Dari 1772 dari daftar pemotongan, langkah selanjutnya yaitu ke 1771 ya, bagian 2. Nah, di sini khususnya yang bagi Bapak dan Ibu yang menggunakan 1770 norma penghitungannya, di sini mengisi penghasilan bruto ya, penghasilan bruto, terus di situ ada norma penghitungan ya. Dan setelah itu di kolom selanjutnya ada penghasilan neto ya, setelah penghasilan bruto dikalikan persentase normal penghasilannya ya, seperti itu. Kayak contohnya tadi jika agen asuransi ya berdasarkan PL 17 itu adalah 50% ya, nanti akan mendapatkan penghasilan neto. Nah, dari sini dari 1771 bagian 2 ini nanti akan lanjut ke masuk ke bagian induk ya, seperti itu. Nah, di bagian induk nanti akan terisi yaitu penghasilan neto setelah perkalian dari penghasilan bruto ya dikali norma persentase norma penghitungan. Nah, di bagian induk setelah penghasilan neto nanti akan ada penghasilan tidak kena pajak ya, sesuai daftar tanggungan daripada Bapak dan Ibu kawan pajak. Setelah dari penghasilan neto dikurangi dengan PTKP akan mendapatkan penghasilan kena pajak ya, seperti itu. Nah, sini kan ada 5 lapisan tarif ya. Ada 5 lapisan tarif, 5, 15, 25, 30 dan 35 ya, seperti itu. Silakan, itu tergantung dari lapisan penghasilan kena pajaknya. Nah, ketika dikalikan nanti pas tarif pasal 17 nanti akan memperoleh pajak penghasilan yang terutang ya, seperti itu. Setelah itu baru dikurangi dengan bagian nanti tadi pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain, misalnya dari perusahaan asuransi ya. Nah, selisih antara pajak penghasilan yang terutang dengan kredit pajak atau dari pihak yang dipotong akan menghasilkan kurang atau lebih bayar, begitu kan pajak ya. Nah, jika ada kurang bayar berarti harus dibayar dulu ya, dibuat kode billing dan dibayar di bank ya, seperti itu, ataupun media yang lainnya ya, sarana yang lainnya untuk pembayaran ya, seperti itu. Nah, jika pajak penghasilan yang terutang dikurangi dengan kredit pajak atau yang dipotong lebih bayar, itu hasilnya lebih bayar, itu lebih bayarnya itu bisa direstitusi ya, dengan batasan misalnya jika 100 juta bisa melalui pengembalian pendahuluan ya, bisa diajukan ya, diconteng di e-formnya seperti itu, nanti akan diproses dalam jangka waktu 15 hari kerja ya, seperti itu. Seperti itu, cukup mudah Mbak Ika ya, seperti itu. Baik, mungkin tadi langkah-langkahnya kawan pajak sudah mengikuti ya, dan jelas sekali nih ya penjelasannya dari Kang Ishak ini. Jadi dari mulai mungkin persiapannya menyiapkan bukti potong ya, jika ada dipotong oleh pihak lain. Kemudian jangan lupa nih kalau misalnya melaporkan harta ya, hartanya di list dulu mungkin di list dulu agar pengisian SPT-nya nanti nggak usah dicari-cari lagi karena sudah lengkap. Kemudian utang jika ada, kemudian juga anggota keluarga. Terus habis itu nanti tinggal dijumlahkan ya penghasilan brutonya ya. Betul. Penghasilan brutonya dijumlahkan, kemudian pakai norma yang berapa persen nih sesuai dengan aturan. Nah, maka nanti udah dapat penghasilan netonya. Nah, sebenarnya kalau di e-form ini penghasilan netonya nanti otomatis tuh masuk ke induk ya? Masuk ke induk otomatis. Langsung ya. Otomatis. Kalau di e-form ini enaknya udah langsung masuk ke induk penghasilan neto tersebut. Nah,
Baiklah, sepertinya itu ya cukup mudah ya Kang Ishak ya? Cukup mudah dan simpel sebenarnya ya. Seperti Oh itu. iya, tadi mungkin disebutkan berarti kalau lebih bayarnya paling banyak 100 juta bisa diminta pengembalian ya, pengembalian, dan ini kemudahan sekali ya bagi PPH orang pribadi, dan dapat pengembalian cukup ini juga ya, cukup mudah juga ya, Cukup mudah ya, seperti itu, dan jangka waktu yang cepat ya, 15 hari kerja ya. Sejak SPT itu, tapi tentunya lengkap ya. Makanya kita mengisi SPT itu dengan jelas, benar dan lengkap. Nah, itu ya yang harus diingat, selalu mengisi dengan benar, jelas dan juga lengkap, dan juga tepat waktu tentunya ya, untuk menghindari sanksi keterlambatan dalam pelaporan SPT tahunan. Oke, baik kawan pajak semua, sepertinya sampai di sini ya episode kita ngojek kita kali ini. Betul. Mudah-mudahan masih banyak mungkin ya, masih cukup menarik ya. Iya, nanti kita akan berjumpa lagi pada episode selanjutnya yang akan membahas hal-hal yang tidak kalah menariknya dengan yang kali ini kita bahas ya tentunya ya. Baik kawan pajak semua, kami mohon undur diri dulu. Saya Ika Mustikawati. Saya Muhammad Ishak Ibrahim. Sampai jumpa di episode selanjutnya dalam Ngojek. Ngobrol bareng Jacksman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak kuat, Indonesia maju.